Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ismaya Pratiwi. Saya mahasiswi semester 6 dari kelas 6 SIF 2, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisis data. Analisis data. Apa sih yang dimaksud dengan analisis data? Analisis data adalah sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. 2. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. 3. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. 4. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir adalah tidak dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametis dan statistik non-parametis. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis yang dapat digunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Kemudian termasuk dalam statistik deskriptif, antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desi, persentil, perhitungan penyeberangan data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, perhitungan presentasi. Di dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi maupun membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Kemudian, statistik inferensial. Sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya dilakukan untuk populasi.
Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random, yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu, kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Statistik parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian teman-teman semua presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kalimat yang kurang dimengerti bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.